2024 kalau bapak salah pilih, begini mi, kau salah kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau batimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Presiden Joko Widodo menghadiri acara istighosa dan doa bersama Rabithah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi antusiasme dan semangat masyarakat Melayu Banjar yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat tradisi ketimuran. Turut mendampingi Presiden diantaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, serta sejumlah pejabat daerah setempat. Kehadiran Prabowo Subianto dalam beberapa kunjungan kerja Presiden Jokowi belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama ketika acara tersebut di luar ranah atau bidang atau lingkup kerja Kementerian Pertahanan. Saya ditanya oleh salah satu wartawan bicara tentang bagaimana statementnya Pak Hashim yang mengatakan bahwa tidak mungkin Prabowo yang cukup senior bisa menjadi calon pendampingnya Ganjar Pranowo. Saya bilang, kalau itu konteksnya saya kira nggak relevan, karena Jokowi di 2014 jelas punya pasangan yang jauh lebih senior, Pak JK, dan memenangkan pertarungan. Kemudian di 2019, Jokowi juga berpasangan dengan Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin, jauh lebih senior, dan memenangkan pertarungan. Yang saya sebutkan adalah, kalau bicara tentang bahwa Prabowo Subianto jauh lebih senior dalam konteks politik elektoral di Pilpres, ya, karena sudah 3 kali ikut pemilu, 2009, 2014, dan 2019. Dalam konteks itu tidak ada bahan apapun. Kesimpulan saya yang saya katakan ke teman-teman media adalah soal bagaimana kawin politik antara Prabowo dengan Ganjar. Ini kan baru asumsi dan wacana. Jadi kita semua harus membaca konteks. Ini tidak terlepas dari di mana Jokowi memberikan satu kemesraan yang dianggap luar biasa, dianggap memberikan endorsement politik kepada Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Orang ramai bagi Bung Eko dan kawan-kawan cocok ini barang kalau Ganjar dengan Prabowo. Cuman Bung Noel nggak terima. Nggak begitu ceritanya. Cocoklah ini barang kalau Prabowo dengan Ganjar. Ini saling klaim aja. Karena publik melihatnya sampai saat ini bahwa Jokowi itu terkesan ya sangat menganak-emaskan kalau tidak Prabowo Subianto ya Ganjar Pranowo. Karena kita tahu persis bahwa Jokowi ini adalah salah satu orang politisi bahkan presiden yang cukup mempercayai survei ya Bang sebagai satu instrumen untuk melihat apakah seorang kandidat itu punya adaptasi, punya elektabilitas yang tinggi atau tidak. Kan orang juga bertanya, kenapa yang lain endorsementnya nggak ada? Puan tidak pernah disebut, Sandiaga Uno kadang jarang, ya Erick Thohir kadang-kadang, Erlangga juga kadang-kadang. Karena elektabilitas beberapa orang yang saya sebutkan tadi, di survei hilal politiknya nggak muncul secara signifikan. Nah abang ini kan memberikan satu perspektif ya, Bang Syahganda itu. Sekarang perbincangannya adalah di medsos dan pengguna handphone. Cuman kan orang, sekali lagi, sampai saat ini masih belum menggunakan itu sebagai instrumen untuk melihat apakah seorang kandidat dan partai itu kuat atau tidak. Yang kedua, kita tidak pernah tahu bagaimana perilaku politik orang yang punya handphone. Saya punya iPhone misalnya. Pilihan politik saya ke siapa? Apakah Bang. Betul, apakah ke Ganjar, apakah kepada Prabowo, apakah kepada Anies dan seterusnya. Kalau misalnya kita melihat siapa yang menggunakan handphone, kita tahu mereka itu adalah mereka kelas menengah ke atas. Kalau kita melihat data-data survei, kelompok kelas menengah ke atas itu rata-rata pendukungnya Anies Baswedan. Yang kedua, orang yang melek politik menggunakan handphone adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Minimal dia adalah lulusan S1. Dilihat dari angka-angka statistik survei, mereka yang lulusan S1 ke atas adalah mereka yang preferensi politiknya kepada Anies Baswedan. Jadi kalau kemudian di tracking pengguna handphone dan internet, misalnya Google tracking itu paling tinggi, Anies rasional. Karena memang automatically secara ekonomi, secara pendidikan, secara pendapatan, kelas menengah ke atas, preferensi politiknya adalah mereka yang kepada Anies Baswedan. Nah, itu pertama. Yang kedua, pemilih-pemilih Prabowo, pemilih-pemilih Ganjar adalah mereka yang ke bawah, menengah ke bawah secara ekonomi dan secara pendidikan. Dan jumlahnya kalau kita mengacu pada data BBS ini yang mayoritas Pak. Jadi jumlah pemilih yang kemudian kita adaptasi sebagai orang yang kelas menengah ke bawah, baik secara ekonomi dan pendidikan adalah mereka yang mayoritas di Indonesia. Lihatlah data BPS, kurang lebih sekitar 60%. Jadi kalau kita ringkus secara sederhana, pemilih kita yang kita klasifikasi berdasarkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan itu sekitar cuma 32% preferensi politiknya. At the end of the day-nya, kalau bicara tentang siapa yang kemudian sangat layak berdampingan, ini apakah capresnya Prabowo, apakah kemudian Ganjar Pranowo, saya kira itu urusan elit sebenarnya. Kalau kemudian Jokowi bertemu, ada Mega bertemu, dan Prabowo Subianto bertemu, bicara hati dari ke hati, saya kira pertengkaran Eko dan ini selesai. Jadi ini melampaui batas-batas soal elektabilitas, ini bicara tentang batas-batas melampaui bagaimana tentang survei-survei yang disebut
disorotkan oleh publik. Tapi memang rasa-rasanya kalau menyandingkan dua-duanya saat ini agak rumit, Pak. Pertama, ini kan pemilu lanjut atau tidak kan masih gambling. Kayaknya membayangkan pemilu 2024 itu masih rumit, rada-rada gelap gulita. Bahwa tanggal 14 Februari itu akan ada pemilu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting ya, saya membaca kalau dari angka statistik ya, Prabowo itu replika politiknya, style politiknya hanya sebatas capres. Jadi kalau misalnya disurvei dipasangkan sebagai cawapres, nggak nendang Prabowo Subianto. Orang nggak mau pilih Prabowo sebagai cawapres. Jadi wajar kalau kemudian Gerindra dan Bung Noel ini maunya Prabowo itu capres. Ganjar Pranowo replikanya dua, capres oke, cawapres pun juga oke. Jadi ini sebenarnya pertengkaran dalam satu kolam koalisi, namanya koalisinya Jokowi, all presidents men. Mereka adalah replika politiknya Jokowi. Saya kira tidak persoalan, kan tinggal bicara dari ke hati. Yang rumit itu kalau Prabowo kemudian bicara tentang calon wakilnya adalah Anies Baswedan. Disitulah gempa bumi politik itu dimulai, Pak. Kenapa? Karena apapun judulnya sampai saat ini ada jarak psikologis yang memang belum bisa diterabas. Bahwa Anies itu selalu diproyeksikan sebagai orang yang akan berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Orang melihat Anies itu sejak 2017, bukan karena hari ini dan bukan karena dideklarasikan oleh Nasdem dan didukung oleh Poros Perubahan. Anies jelas sejak 2017 dia selalu menunjukkan sikap politik yang totally different, secara diametral dengan Jokowi. Preferensi politik itulah yang kemudian saya lihat dari jauh bahwa sampai kiamat sekalipun kubu Jokowi, termasuk Jokowi, semua yang ada di KIB, Gerindra dan PKB, termasuk PDIP, haram hukumnya. Kelihatannya begitu, Bang. Berkoalisi dengan Anies Baswedan. Ini rumit betul, Bang. Oke. Nah, sebenarnya Nasdem itu satu hal, terlepas ada kepentingan politik misalnya bahwa Nasdem ingin menaikkan insentif politik elektoral mereka di 2024. Satu hal, Nasdem ini sebenarnya cukup bagus bagaimana mencoba untuk melakukan rekonsiliasi politik sebenarnya. Anies yang selama ini dihadap-hadapkan dengan Jokowi coba untuk ditarik ke tengah, bahwa Anies itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Ingat loh, Anies itu adalah orang yang pernah jadi jubirnya Jokowi, orang yang pernah menjadi menterinya Jokowi. Apa salahnya kalau di 2024 ya ada jalan tengah yang mempertemukan mereka, siapapun yang diusung oleh Jokowi. Ini menarik barang disimulasikan dalam capres ataupun Masih cawapres. masuk nggak tuh, Bang? Itu barang masih masuk. Nah, kalau cuman kan problemnya proposal Nasdem dulu yang kita tahu ingin menduetkan antara Ganjar Pranowo dengan Anies kan ditolak secara mentah-mentah. PDIP marah dengan alasan apapun. Semua kubu pemerintah juga marah. Dan Ganjar secara eksplisit mengatakan, saya tetap merah dan tidak mau. Saya tetap PDIP dan seterusnya. Tapi ketika Ganjar diusung oleh PAN ataupun P3 di berbagai tempat untuk maju, nggak menolak, Bang. Karena disanding-sandingkan dengan Erik, disanding-sandingkan dengan Prabowo, disanding-sandingkan misalnya dengan Sandiaga Uno, nggak ada soal. Tapi ketika Ganjar coba untuk dikawinkan dan disanding-sandingkan dengan Anies Baswedan, langsung deny, ditolak. Suasana hatinya berontak dan tak nyaman. Maka ketika Bung Eko ditanya, apakah sangat mungkin Ganjar dengan Anies, kemudian Bung Noel juga bicara tentang apakah mungkin Prabowo dengan Anies, mereka bicaranya retoris betul, Bang. Padahal Bung Noel sama Eko bicara itu faktual. Biasanya. Jadi ngomongnya tidak to the point, iya ataupun tidak. Kan begitu ceritanya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya Nasdem ini sedang melakukan satu ikhtiar politik supaya ada rekonsiliasi di 2024. Tak ada lagi faksi-faksi politik yang mengkristal efek residu demokrasi 2017 dan efek residu pemilu 2019. Cuman sampai saat ini proposal yang ditawarkan itu tidak mendapatkan sambutan yang hangat karena ada sejumlah partai, sebut saja misalnya PDIP, minyak-minyak, air-air. Haram hukumnya bagi PDIP berkoalisi dengan partai yang jelas-jelas mendukung Anies Baswedan dan jelas-jelas memiliki mazhab dan iman politik yang berbeda. Makanya saya katakan akan menjadi gempa bumi politik kalau Gerindra dan Prabowo menyatakan siap berkoalisi dengan Anies. Saya kira ini mantap betul. 2024 akan kita melihat bagaimana pesta pora demokrasi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.